muliakan, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah beri kesehatan jasmani dan rohani. Allah antarkan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, mudah-mudahan sampai ke kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai pesanan hari ini, materinya adalah hubud dunia, cinta dunia. Dua hal yang amat sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sangat khawatir, sangat takut kalau umatnya nanti setelah beliau wafat lebih mementingkan dunia, karena ini hubud dunia dan takut mati itu termasuk penyakit yang lebih parah daripada corona sebenarnya. Karena kalau dia nggak ingat orang tua, nggak ingat saudara, kalau nggak ingat umat Islam bahwa umat Islam adalah keluarga, kalau sudah mementingkan dunia itu, yang diburu adalah harta dan jabatan menggunakan segala cara. Naudzubillah min dzalik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar sampai dipegang pundaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimangkibayya faqala. Kalau mau menyampaikan hal yang penting, hal yang berharga, itu jangan teriak-teriak dari jauh. Jadi harus Rasulullah punya metode memegang pundaknya Abdullah bin Umar gitu. Dari depan lagi, bukan dari belakang. Rasul bilang, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadikanlah kehidupan dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing. Bu, kalau orang asing biasanya tertib, sopan, hati-hati, takut salah. Itu orang asing biasanya. Au abiru sabil, atau seperti musafir. Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Biasanya kalau menyeberang jalan itu diem di tengah jalan atau cepet-cepet. Lihat kanan kiri, terus cepet gitu ya. Nah, sebenarnya orang hidup di dunia ini tidak ada yang tahu gitu. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain bahwa dunia itu fana. Akhirat itu kekal. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa dunia ini fana dan akhirat itu kekal? Hidup di dunia saja butuh modal atau enggak? Butuh bekal atau enggak? Kita mau nyunatin anak atau menantu, mikirnya padahal menantunya belum masih berapa lama, mikir aja. Padahal itu cuma sebentar. Apalagi bekal untuk akhirat yang kekal. Maka Rasul berpesan, nak, kamu hidup di dunia ini harus mengibaratkan dirimu itu seperti orang asing atau seperti orang yang bepergian. Misalnya jamaah as-sakinah ini liburan nanti Desember mau jalan-jalan ke Malaysia atau mau ke Mekah umroh. Pasti ditanya, ambil paket yang berapa hari? Karena kita bukan asli Mekah, Madinah. Pasti ditanya, berarti akan pulang. Hidup di dunia ini pasti akan balik lagi ke asal kita. Karena kita bukan penduduk dunia. Kita adalah aslinya penduduk surga. Mau balik ke surga atau kemana? Halo? Mau balik ke surga atau kemana? Nah, berarti setelah kita paham, langsung wakana Ibnu Umar yaqulu. Ibnu Umar langsung menyambut sabda Nabi tadi, idza amsaita fala tantadiris sabah
Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Jika kamu berada di pagi hari, jangan terlalu menunggu-nunggu, memikirkan, mengangan-angan. Ya, ntar sore apa? Makannya pakai apa? Mau pergi kemana? Jangan terlalu. Dan ketika kita di pagi hari, jangan terlalu juga memikirkan ntar sore bagaimana. Kalau kita di sore hari, jangan terlalu memikirkan besok tanpa kata insya. Naudzubillah. Insya Allah nanti sore, insya Allah besok, kalau masih ada umur. Ini peringatan buat kita semuanya, bukan hanya untuk Ibnu Umar. Bahkan Ibnu Umar menyampaikan lagi, khud min sihatika lima rodika. Manfaatkan nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu. Bu, pernah nggak kita pagi ini sehat, badannya nyaman, tiba-tiba sore meriang, sakit, betul? Bahkan Ibnu Umar melanjutkan, wa min hayatika limautika, manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu. Ini sebelum masuk ke hubud dunia. Selama kita sehat, bisa melakukan segala amalan apapun, sholat wajibnya oke, qobliyah ba'diyahnya oke, tilawah Qur'annya oke, membantu tetangga, membantu saudara, membantu orang yang membutuhkan bantuan oke. Di saat kita sakit, pahala itu masih mengalir. Di saat kita tiba-tiba nggak ada umur meninggal, pahala itu pun masih mengalir. Karena kita di saat hidupnya melakukan kebaikan dan kebaikan. Lanjut ke materi judul bahwa kehidupan hubud dunia itu termasuk penyakit yang kronis, melebihi bahayanya dengan corona. Kalau corona udah divaksin, mudah-mudahan nggak ada lagi, amin. Coronanya yang nggak tahan sama kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita nggak kena penyakit itu? Sebenarnya nggak banyak yang harus kita lakukan. Perbanyaklah beramal, beribadah, terutama sholat kita. Karena sholat adalah yang pertama kali yauma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholah. Ya. Jadi perbanyak ibadah. Karena kita tahu dunia ini fana dan akhirat itu abadi, kekal, selamanya, tidak ada ujungnya. Dan kalau nikmatnya luar biasa. Kalau nikmat atau siksa, azabnya naudzubillah min. Ada orang yang dimasukkan ke dalam selimut dari aspal yang mendidih. Dan itu selama-lamanya. Karena di dunianya dia sombong, takabur, sombong karena harta, karena jabatan, tidak menerima nasihat, boro-boro dengerin pengajian. Nah, sebegitu nanti masukkan di situ dan sampai kapan dia berakhir? Wallahu a'lam. Kalau di Quran kan finnari kholidina fiha, di neraka selama-lamanya, naudzubillah. Walaupun nanti kita akan kena hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka nanti semuanya masuk surga umat Nabi Muhammad. Tapi ada 10 orang yang masuk surganya masih terhalang. Syafaat Rasul akan turun, tapi mungkin sekian ratusan tahun di neraka. Sementara 1 hari di neraka, di akhirat, sama dengan 1000 tahun di dunia. Naudzubillah. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa dunia adalah fana dan akhirat adalah abadi, yang harus kita perbanyak adalah kebaikan demi kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Sedang duduk kayak ibadah mahdoh, ibadah oke. 2 kebaikan.
kebaikan kita terhadap tetangga, terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap fakir miskin, terhadap yatim. Ya, baik, baik, baik. Karena kebaikan adalah awal dari kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, Umi mau nanya nih, ciri-ciri orang yang hubud dunia itu kayak gimana? Ya pastilah ada ciri-cirinya. Biasanya orang yang udah hubud dunia itu lalai dalam ibadah, malas dalam ibadah. Karena ibadah itu dianggapnya penghalang karir. Sibuk kerja, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan rapat. Padahal Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jabatanmu, anakmu, keluargamu membuat kamu lalai. Berani menunda, mau haji nanti, mau umroh nanti, mau zakat nanti, mau sodakoh nanti, mau pengajian nanti, mau menutup aurat pun nanti. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau terjadi itu pada diri kita, kebaikan nanti, ibadah pun nanti, maka kata Allah kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di dunia dan juga rugi kembali kita bukan ke tempat asli kita. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada diem bae nih, enggak ada yang nanya toh. Oh, Umi dulu. Kan bisa langsung nanya aja daripada lupa. Ya. Orang yang hubud dunia itu biasanya merasa kurang. Lihat orang kaya, panas. Tetangga beli, padahal musim hujan kan. Jadi merasa kurang, tidak qanaah lah, tidak merasa cukup dengan yang sudah Allah berikan. Padahal kalau udah mati dibawa nggak sih barang-barang kita nih? Bu, kalau udah tahu bahwa udah nyesel nantinya, naudzubillah. Kuburan kita sempit segitu-gitunya, padahal tanah kita sekuningan. Lebar, bahkan seberapa persen kuningan ini milikku misalnya. Tetap kuburanku segitu aja nggak bisa nambah. Saya sering ngafanin mayit ya. Kenapa nggak dibawain senter aja? Biar nanti di sana dia buka gitu kuburannya gelap banget. Sempit, gelap gitu. Naudzubillah min. Ya Allah. Jadi tidak merasa cukup dengan yang sudah dia punya, dia miliki. Punya suami, lihat suami orang. Punya anak, lihat anak orang. Bukan berarti nggak boleh lihat suami orang, tapi maksudnya membanding-bandingkan. Kenapa yang kurangnya suami kita tuh apa? Kita benerin. Kalau bajunya lecek, gosok biar agak ganteng dikit itu. Ya kalau kurang ini. Jadi mensyukuri alhamdulillah. Terus termasuk orang yang hubud dunia adalah menunda-nunda taubat. Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya lebih bangga, lebih bahagia kalau ada hambanya yang bertaubat. Nabi Muhammad sama, nggak pernah punya dosa, maksum, tapi sehari
beliau istighfar tidak kurang dari 100 kali. Itu seorang yang maksum tanpa punya dosa. Kita dosa dari ucapan, dosa dari perbuatan, dosa kepada orang tua hari ini belum nyapa, dosa kepada suami, dosa kepada anak, yang harusnya kita tidak perlakukan seperti itu. Dosa sama makhluk yang lain, harusnya kita tadi nyiram bunga nggak sempet misalnya. Dianggapnya musim hujan nggak dicek, padahal ternyata tanahnya kering. Itu dia hidup di rumah kita. Ya dosa. Apalagi dia haus. Maka sampai Rasulullah menyampaikan arifku bil hayawani wajibut. Lemah lembut sama hewan, kasih sayang yang kita pelihara wajib. Pelacur memberi minum anjing bisa menyebabkan dia masuk surga. Jadi dia menunda-nunda tobat, merasa hidupnya masih panjang, umurnya masih muda, masih lama aku hidupnya. Jadi dia menunda-nunda, padahal Rasulullah pernah menyampaikan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia dan isinya ini dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah wa alimun wa muta'allimun. Yang enggak dilaknat oleh Allah cuma 3. 1, orang yang selalu lisannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan. Yang kedua, alimun. Orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, penuntut ilmu syar'i yang diamalkan. Itu yang enggak dilaknat. Jadi menuntut ilmu bukan orientasinya agar jadi ustadz yang terkenal, yang masyhur. Karena sekarang zaman akhir termasuk yang dikhawatirkan Rasul dan ditakutkan oleh Rasul adalah orang yang ulama yang bukan warasatul anbiya. Maka ulama ada ulama su, ada ulama khair. Ulama khair lah yang warasatul anbiya. Ilmunya banyak, jabatannya sampai profesor, doktor, belakangnya M panjang. Tapi ilmunya di bibir. Tapi ilmunya bukan di amal. Ilmu itu untuk diamalkan dan untuk diajarkan. Dan orientasinya adalah lillahi ta'ala, limardotillah, linailis syahadah, linailil jannah. Cuma itu, untuk mendapatkan ridho Allah dan surga Allah. Yang belajar atau yang mengajarkan targetnya itu. Bukan jadi dokter, bukan jadi ulama, bukan jadi apa. Jadi dokter itu bonus. Jadi ulama itu bonus. Tujuannya bukan itu. Jadi jangan menunda tobat, nunda belajar. Nanti aku udah tua, udah malu, lututnya sakit. Selama masih bisa usaha-usaha. Abdullah ibnu Maktum buta. Rumahnya jauh dari kajian. Rumahnya jauh dari tempat majelis, sholat, jamaah. Tapi beliau usaha, diantar oleh cucunya. Padahal harus menyeberang lautan, sungai yang besar. Dia buta. Alhamdulillah kita bisa melihat, bisa mendengar. Alhamdulillah. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala lebih bangga kalau ada orang hambanya yang berdosa terus taubat. Mohon ampun kepada Allah. Lebih bangga, melebihi bangganya orang yang kehilangan seluruh hartanya dan ketemu semuanya. Halo? Jadi rumah kita hilang, semua hilang, anak kita hilang, suami kita hilang, sedih gak? Apapun yang kita punya hilang, tiba-tiba datang celing, ada, diganti. Alhamdulillah gitu. Gak mungkin alhamdulillah balik lagi, gak mungkin kayak gitu. Alhamdulillahnya orang senang gimana? Ya Allah, coba praktekin Bu.
Nah, Allah lebih bahagia melebihi itu. Bahkan kalaulah seandainya nggak ada hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa di dunia ini, maka akan diganti dengan umat yang lain yang melakukan dosa yang mau bertaubat. Halo? Jadi cinta dunia itu sebenarnya udah sunatullah juga, tapi ulah berlebihan. Islam nggak mengharamkan jadi orang kaya, tapi jangan menggunakan segala cara. Kalau rezeki mata kemana, kalau jodoh mata kemana, pasti ketemu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk contoh orang yang hubud dunia itu tujuan hidupnya, orientasinya itu dunia, ya, harta, jabatan, tahta, ya, wanita, popularitas. Lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Bunda ini biasanya cepat. Al-Hadid 27 akhir. Apa Bu bunyinya Bu? Quran yang lama udah jelek, nanti harus diganti itu Bunda. Al-Hadid akhir juz ayat 20. Apa Bu bunyinya Bu? Hmm. 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 Persiapkan dan bekerja antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyak harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Yeah. Dan Asyura ada azab yang keras dan ampunan dari Allah tetap keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bahasa Allah nggak main-main. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, Masya Allah, i'lamu. Kalau bahasa kasarnya, Mahmudah, ketahuilah kamu. Kamu harus tahu bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan dan sendaguro, berbangga-bangga, tafakhur. Jadi sering aku mah anaknya banyak, hartanya banyak, udah diinvestasikan semua, udah pokoknya gitu. Ayat-ayat seperti ini Bu, kalau bisa hafal, karena kita manusia biasa. Kalau di pengajian oke, alhamdulillah ingat. Pulang udah lupa lagi kadang-kadang. Maka di saat sholat, ambil ayat-ayat yang membuat kita ingat. Kayak tadi surat Al-Munafikun ayat 9. Biasanya Umi baca sampai ayat 11. I'lamu ini kita baca sampai bawahnya bahwa takdir Allah itu udah disampaikan sebelum kita lahir. Di situ nanti ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Terus jadi mengingatkan kita apa yang terjadi hari ini, besok, lusa itu udah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir di Lauh Mahfuz. Jadi nggak usah kenapa ya, kumaha ya, apa ya udah. Halo, Bu, ini yang lagi tren, lagi booming, Hanesa, ya kan? Di mana-mana. Udah nggak bisa, itu ya udah takdir Allah. Dilarang jangan pergi ya pergi. Udah janjian di sana. Ditanya nggak ada yang, dia juga nggak ngasih tahu jadinya sama siapa. Itu sebenarnya janjian sama malaikat Israel di situ. Nggak bisa. Di Quran
udah dijelaskan oleh Allah. Kalau memang takdir Allah kamu itu umurnya segitu, mati hari itu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Walaupun kamu nyumpet di kolong karena ngelihat Israel, tetap. Di ayat yang lain, hari ini kamu mati ya Mahmudah. Aku ngelihat, ibu nggak lihat Israel datang, tapi saya lihat. Aku langsung pergi. Itu kan di Quran ada, di tafsirnya dia langsung ke India. Karena malaikatnya bingung, bungung. Lah kok Mahmudah ayat di dia, gitu. Malaikatnya orang Sunda. Kok ada di sini, padahal kata Allah aku nyabutnya di India. Aku terbang ke India sampai sana. Lah ini dia, emang kata Allah di sini, tetap Israel. Jadi itulah kehidupan ini seperti itu. Karena kita milik Allah. Milik Allah. Termasuk orang yang hubud dunia adalah berani mengorbankan agamanya, imannya demi dunia. Berani berkholwat lawan jenis laki perempuan. Padahal udah nikah atau yang belum nikah. Itu kan larangan Allah. Berarti dia menjual agamanya, mengorbankan keimanannya, berani tidak menutup aurat keluar rumah, tidak rapi, berarti dia aja nggak sayang sama dirinya, nggak membuat dirinya dinilai Allah itu pantas. Apa yang kita lakukan itu adalah dibeli oleh Allah. Dan Allah kira-kira mau melihat aja enggak, gimana membeli? Ibu, kalau mau membeli online atau offline ke Jogja, dilihat dulu atau enggak? Atau gini, Pak beli kerudung, lihatnya ke sono. Godul basor. Halo, dilihat dulu, dibuka-buka dulu, diberantakin, nggak jadi beli. Berani mengorbankan keimanannya, keagamaannya untuk kepentingan dunia. Kita bisa lihat di surat Hud ayat 15, 16. Ya, Allahu Akbar. Islamnya tergadaikan. Islamnya tergadaikan karena dunia. Sekarang Bu, kalau mau memutuskan ini, berani begini, uangnya piro? Berapa? Apa kan ada nggak Bu Neni? Apa artinya? Naudzubillah min dzalik ya Allah. Semuanya tergadaikan, agamanya tergadaikan, imannya tergadaikan. Kalau ibu punya emas 100 gram, tapi digadaikan di penggadaian. Kalau nggak pakai duit ditebus, nggak ditebus bisa nggak? Pengumuman, Umi Mahmudah punya 1 ton emas, tapi di penggadaian. Sama, kita ini agamanya Islam. Ya kita ngaji, kita ini hilang semua amal kita karena kita berani melanggar aturan Allah. Ya, larangan-larangan Allah dan hidup kita jadinya nggak nyaman, nggak tenang. Termasuk orang yang hubud dunia adalah malas, ya, menunda-nunda sedekah, menunda-nunda kebaikan, kusala, malas. Sampai Rasulullah pernah menyampaikan, manusia itu maunya jadi orang kaya tapi nggak usah, maunya masuk surga tapi nggak usah. Tadi itu kan 2, minimal kalau kita mau langsung masuk surga tanpa hisab, umat Nabi Muhammad perbanyak ibadah, perbanyak berbuat baik. Iya, hablum minallahnya sae, hablum minan nasnya sae. Itulah jamaah majelis taklim as-sakinah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, ada yang mau ditanyakan Bu? Sebelum lanjut, bagaimana agar kita terhindar dari hubud dunia?
Caranya kumaha? Yang tahu boleh jawab dan juga boleh pulang. Hadiahnya boleh pulang duluan. Apa Bu? Agar kita terhindar dari hubud dunia. Mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan mati kayak sering-sering tuh Bu kalau ngelamun, menghayal, kieu, langsung inget aku masuk nyanyi-nyanyi sendiri itu. Yang kaya mati, yang miskin raja-raja mati dulu. Jadi gimana Bu? Bu Mimin yang ketua, ayo gimana? Tim qasidahnya Bu Mimin. Gimana Bu? Ya Allah, kalau aku nyanyi disalahin, kita yang disuruh. Saya mah seingetnya aja Bu, yang membuat hatiku jadi iya ya, gitu loh. Terserah Ibu lah mau kayak gimana. Yang kaya mati, yang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa. Jadi kalau kita mau mati, nggak sempat makan, nggak sempat nginpakin baju, ya. Orang nggak ada Bu yang nggak nyesel ketika mati. Di dalam Quran udah jelas. Karena ternyata kemarin aku menunda dan orientasi saya adalah tahun ini sukses ini, tahun ini sukses ini. Emang nggak boleh nih punya mimpi? Boleh. Insya Allah, biiznillah. Atas izin Allah. Insya Allah mau berangkat haji, insya Allah mau. Kata insya Allah, tetap kita harus punya mimpi setinggi-tingginya, tapi bahwa orientasi kita bukan hanya sekedar dunia. Tadi Al-Hadid ayat 20. Allah i'lamu, itu keras, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Islam melarang kita jadi orang kaya? Tidak. Kita harus jadi orang kaya tapi harta bukan di hati. Jabatan bukan di hati. Popularitas bukan tujuan pertama kita. Tapi tujuan pertama kita adalah ridwanillah wa jannatillah. Ridho Allah dan surga Allah. Dunia hanya di genggaman tangan yang mudah diberikan oleh siapapun. Ini di mobil itu udah ceramah sampai batuk. Jadi ini tanya ini Bu Haji Sahalnya nanya gini, Bu Haji Dokter Rianya nanya gini. Sambil nunggu macet sih. Alhamdulillah. Jadi tidak menjadikan dunia adalah tujuan kita. Banyak mengingat kematian yang kedua. Tadi udah disampaikan. Surat Ali Imran ayat 100 berapa itu? 185. Banyak mengingat kematian. Nggak ada orang yang abadi, semuanya mati. Apa Bu Neni? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tadi saya dalam baca kitab dalam Daqaiqul Akbar, Rasulullah menyampaikan itu sekelas Rasul yang nggak punya dosa. Rasul menyampaikan, ya Allah sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, sakit banget ya Allah. Timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepadaku saja ya Allah, jangan kepada umatku ya Allah. Rasul nggak ridho kita merasakan sakitnya kematian itu. Dan semua kita akan mati. Lepasnya nyawa itu sakit. Belum urusan nanti di alam kubur. Kenapa mayat itu berat? Saya suka ngiring jenazah. Kok diangkatnya itu berat banget. Yang mikul itu ganti lagi. Kenapa? Karena dia udah ngelihat betapa azab menunggu dia. Di situ ada kalajengking, ada ular, ada apa, ada segala macam. Udah nyerangap, udah nunggu. Kenapa ada yang enteng banget? Karena dia sudah nggak betah di dunia. Ini bukan tempatku. Maka jenazah itu nggak boleh lama-lama sebenarnya.
dalam Islam. Dia bukan tempatnya, jangan nunggu ini gitu. Justru itu nyiksa jenazah itu. Dia udah pengen pulang ke tempatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu peringatan buat kita semuanya ya. Ya. Boleh. Malah enakan saya nggak banyak ngomong. Sahih. Semua. Oh, Bu Niki lagi ngaji ditulis, lapor ke Allah. Rokib dan Atik. Nggak apa-apa. Yang sibuk yang mana? Sehari itu yang sibuk malaikat yang jaga kita siapa? Rokib atau Atik? Aduh, dia nggak pernah tidur. Dan dia tidak pernah durhaka sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dia turun ke bumi melihat nih wajah-wajah kita nih 70 kali sehari. Terus sejam jadi berapa kali? 20 kali, bos. Padahal kita kadang-kadang main HP, WA-an lebih dari 1 jam. Hah? Tahu-tahu belum tilawah, udah 1 jam. Ini makanya dikatakan ini setan gepeng. Ini lebih jahat, lebih mengganggu. Tapi kalau nggak punya juga butuh. Saya kemarin mau pergi kemana sama Abi juga. Waduh, aku mau ngisi ceramah. Bareng Abi mau ngedosen di Setiko. Katanya aku nggak bawa HP, astagfirullahaladzim gitu. Jadi bawa HP termasuk dosa ya Bi, nggak bawa HP kata aku. Karena Abinya astagfirullahaladzim. Enggak, nanti ngubunginya kumaha, nggak usah pusing Bi. Nanti Umi naik ojek pulangnya nggak usah dijemput lagi. Halo, orang Grab juga butuh duit kan? Iya. Jadi nggak bawa HP aja, innalillahi astagfirullahaladzim. Kalau bawa HP tanpa kita sadari itu ya, astagfirullahaladzim. Bu Niki jadi 70 kali hampir 1 jam tuh sekitar 20 kali. Oh Niki tidur. Tidurnya 2 jam. Masih tidur lagi. Ya Allah, asar. Nah, malaikat lihat lagi, oh lagi sholat. Sholatnya jamaah khusyuk pula. Rawatibnya oke juga. Alhamdulillah. Aduh. Cabut enggak Allah? Oh enggak, jangan. Jangan. Dia masih dibutuhkan umat. Vanessa cabut nggak ya Allah? Cabut. Karena dia udah cukup rizkinya. Udah nggak ada jatahnya di dunia. Jadi yang kita masih hidup tetap harus bersyukur karena memang kita masih ada jatah dari Allah. Halo? Gimana? Malaikat nih lagi nengok atau enggak nih sama kita? Halo. Jangan mikirin dia sibuk atau gimana, orang dalam 1 juta di sini meninggal, di situ meninggal, di situ meninggal, bisa kan? Oh, emang dia repot, tangannya dari ujung ke ujung. Sayapnya dari ujung ke ujung. Jadi nggak repot beliau mah. Yang paling berat adalah beliau itu alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang ini yang berat. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah, nggak kayak kita. Tengok kanan kiri dulu. Kalau kata malaikat gue di sini gitu. Halo, Allah juga maha melihat. Bahkan Allahumma Allahu nadhiri, Allahumma Allahu syahidi. Ini yang diajarkan seorang kakek kepada cucunya yang jadi ulama besar. Sampai besar dia nggak berani berbuat maksiat karena dia selalu dibacakan ini sama kakeknya dari kecil ketika mau tidur. Bahwa Allah itu bersama kita. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Merhatikan itu kredit gak Bu? Wow.
Enggak kedip, jadi lebih lebih dalam daripada melihat. Bu Niki butuh apa? Butuh apa? Allah udah tahu duluan walaupun kita belum ngomong ke suami. Makanya kata suaminya ditawar sama Allah, "Kasih duit tuh istrimu." Terus langsung, "Nih mah ATM-nya mah," gitu ya, atau ininya nih, itu sebenarnya yang menggerakkan itu adalah Allah. Cabut atau enggak nih? Enggak. Kan ada kan, ketika ada pemuda mau nikah yang mijetin seorang nabi, sayang dia umurnya nggak nyampe, besok mau nikah. Ternyata kenapa masih umurnya ternyata umurnya panjang karena di malam itu ketemu pulang dari Pak Ustadz, dari itu ketemu orang yang membutuhkan uang setengah dari harta yang dia punya dikasihkan. Istrinya mau lahiran harus operasi. Ternyata ini tadi pas khutbah nikah kok masih hidup. Malaikat sih bohong atau. Halo, ternyata minggu, bulan madu, bulan, tahun masih hidup. Malaikat datang lagi, waktu itu katanya dia nggak ada umur kata kamu. Kata Allah jangan dicabut, soalnya dia habis sedekah melebihi istilahnya dari yang di ini kan kita sedekah tidak boleh lebih dari sepertiga sebenarnya di dalam hadisnya. Ketika Umar ya Allah, ketika Abu Bakar menyedekahkan semuanya, jawabannya nggak bisa dielak oleh Rasulullah. Ma taraktu li ahlikum. Apa yang kamu tinggalkan ya Abu Bakar untuk keluargamu? Allah wa rasuluhu. Langsung Rasulullah nggak bisa jawab. Nah, ketika Umar ditanya, aku menyedekahkan hartaku sepertiga, seperempat, tidak boleh lebih dari seperdua, setengahnya. Ya kan 2/3. Akhirnya itu tadi setengahnya, padahal dia bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat. Maka ditunda sama Allah. Kata aku nggak bohong, kata Allah jangan. Karena dia melakukan kebaikan yang luar biasa, bukan biasa saja. Terus hmm, hmm. Oh, ada takdir mubrom, ya. Ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Bu Niki terlahir dari rahim ibu siapa? Terlahir Bu Dokter terlahir dari orang kaya, rahim orang kaya. Nggak bisa, aku terlahir jadi perempuan. Kenapa sih? Aku nggak laki-laki aja gitu. Biar nggak usah masak, nggak usah mikirin nyuci, nggak usah. Halo, itu nggak bisa. Nggak bisa dirubah. Akhirnya kayak, siapa tuh yang ganti kelamin? Darce, hidupnya nggak akan bahagia kayak gitu juga. Pasti dihantui merasa berdosa dan bersalah, dan itu pola asuh orang tuanya dulunya. Karena anaknya, bapaknya pengen punya anak perempuan. Akhirnya dibeliin boneka terus. Ada sejarahnya lah. Jadi ada takdir namanya takdir mu'alak yang masih kita rubah. Siapa sih yang tahu takdir kita? Kan Allah udah jelaskan gini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini harus kita hafalkan bahwa jodohnya Bu Niki siapa, nasibnya kumaha. Jadi gini, nasib deh Pak aku nikah sama Papa, coba kalau kemarin nikahnya sama Jokowi aja gitu. Jadi jadi berarti nggak paham Muslim berkerudung, agamanya Islam, tapi ya Allah itu udah ada dalam Qur'annya. Nikmati aja yang ada, alhamdulillah. Gitu. Jadi itu mudah bagi Allah, Bu Niki. Itu wadzalika 'alallahi yasir. Tapi siapa yang tahu takdir kita? 4, ajal kita umur berapa, ya. Terus suami kita siapa? Sakiyun au sa'idun, ini yang paling berat. Kita termasuk yang ahli surga, bahagia atau yang neraka.
Dia nggak ada yang tahu. Karena nggak tahu itulah, maka kita ikhtiar. Perbanyak ibadah, perbanyak berbuat baik. Kan ada seorang yang Rasul lagi pengajian kayak gini, Rasul bilang, saya mendengar suaranya, Bapak namanya siapa? Rudi. Saya dengar suara pemuda nih, Rudi, lagi jalan menuju surga. Ini sahabat langsung gitu. Kayak si Upin Ipin. Kalau lagi nggak setuju tuh loh, halo, Bu, Sayyidina Ali dan siapa namanya itu? Astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali berdua sama aku lupa, Mu'ad, sahabat Nabi juga. Ngikutin Rudi. Emang Rudi gitu suaranya udah jalan di surga. Ini bukan Bilal ya, Rudi ya. Pemuda. Masih muda kan? Iya. Terus diikutin. Ya Rasul, saya udah ngikutin Rudi. Kemarin dia Senin ndak puasa. Terus waktu ke malam kita pada qiyamul lail, Rudi enggak qiyamul lail. Terus waktu kita ayamul ma'al Quran, sehari bersama Quran, Rudi ngajinya enggak selesai. Terbata masih tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, masih kayak gitu, dia udah masuk surga. Suara telapak kakinya udah kedengeran Rasul. Nah, ini penting Bu dalam hidup itu cek and recheck tabayun. Rasulullah manggil Rudi. Rudi, bener, kamu ngajinya belum lancar. Iya Rasul, belum lancar. Waktu Senin suka hobi puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid gak? Enggak. Biasa setiap malam sholat malam enggak? Enggak. Tuh kan kata Sayyidina Ali, aku enggak bohong nih, Bu Niki ini laporan. Tapi nanti ada orang yang bermuka babi ketika dibangunkan dalam kubur karena dia suka laporan ke atasan tapi enggak ada buktinya. Nah Bu Niki tadi benar ya? Rudi benar ya kayak gitu. Terus apa Rudi kebaikanmu, kelebihanmu? Kok bisa gitu loh? Tidak ahli. Kalau ahli itu kan setiap ya. Ahli tidak ahli siyamus sunnah atau puasa sunnah. Juga tidak ahli qiyamul lail, sekali-kali aja. Kalau nggak lagi capek. Baca Qur'annya juga emang belum terbata-bata. Tadi dia punya guru ngaji. Halo, aku mah nggak ngaji, soalnya ngajinya nggak bagus, malu. Lah itu sampai kapan kita? Jadi nggak ada kata terlambat. Rudi memang belum lancar, belum hafal 30 juz, tapi hafal juz 30. Alhamdulillah. Nah, itu tetap ada kebaikan. Allah melihat tadi kan bukan untuk popularitas, bukan untuk ini. Pokoknya kita berusaha semampu kita beribadah dan juga beramal baik. Nah, ternyata apa kelebihan Rudi? Saya mungkin nggak dapat syafaat dari ahli ibadah qiyamul lail. Aku bolong-bolong. Aku juga mungkin nggak dapat syafaat dari orang yang hafal Quran, yang bacaan Qurannya udah lancar, udah bagus. Karena kan ada hadisnya al-mahiru ma'al Quran, al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Quran, bacanya bagus, makhorijutnya bagus, suaranya bagus, bisa membuat hati orang tenang and tentram, maka dia masuk surganya seiring dengan malaikat yang suci dan bersih. Bagaimana yang masih kayak Rudi? Ya tak. Ini contoh doang, nanti ngamuk. Kenal juga enggak. Jadi bagaimana yang masih ya tak, yang masih kayak gitu, ngaku kayak mic nggak ada apanya, nggak ada baterainya. Kata Rasul tetap lahu ajroni. Dia tetap mempunyai 2 pahala. Capek loh dia nahan napas, nahan duduk, semutan. Tapi dia tetap berusaha. Karena Allah melihat usahanya. Bukan melihat hasilnya saja. Kalau kita maunya langsung cring ada. Nah itu Bu. Jadi ternyata dia punya amal kelebihannya apa? Dia bukan nggak baca Quran. Dia bukan nggak sholat malam. Dia bukan nggak pernah puasa. Puasa tapi bukan ahli. Halo?
Aku hanya mengharapkan syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah. Saya tidak pernah punya sakit hati sama siapapun, keluarga kek, orang tua kek, walaupun istriku cerewet kek, walaupun anakku kie-kie, tetanggaku, kakakku menzalimi aku, tapi aku sudah maafkan. Selamat. Aku setiap mau tidur saya berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wal taja'tu dhuhri ilaika wa fawwadtu amri ilaika ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta ya Allah. Itu yang aku harapkan. Jadi sedikit pun enggak ada kata ghil di hatiku, benci, dengki, karena itu adalah penyakit kata Rasul. Halo? Jadi ada orang yang suara telapak kakinya melangkah di surga. Kalau Bilal sendalnya sudah ada di surga. Kalau ini suara langkah. Rasul sampai apal tuh langkahnya Bu Niki, langkahnya Bu Aida, langkahnya Allah, Rasul udah apal umatnya semua. Jadi orang jangan mengecap orang, Bu Yeni mah kalau ngaji telat gitu. Nggak usah kayak gitu. Alhamdulillah Bu Yeni hadir. Udah nggak usah bikin pengumuman. Ya alhamdulillah. Iya Bu Aida. Iya. Iya. Iya, jadi kita memang akhirnya menaklukkan dunia dan dikuasai dunia. Dan itu yang dikhawatirkan Rasul. Tapi kan bukan berarti Rasulullah benci nggak sama siapa sahabat Nabi yang terkaya? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Rasulullah nggak benci sama Abdurrahman bin Auf. Cuma Rasulullah menyampaikan nanti salah satu sahabatku masuk surganya dengan merangkak. Kalau dia tidak banyak infaknya, sedekahnya. Belum selesai itu hadisnya. Makanya hartanya Abdurrahman bin Auf kan diinfakkan. Jadi bukan menguasai dunia, menumpuk dunia, ya. Kan ada yang numpuk, ini menjelang beras mahal nih, musim hujan nih, sembako naik ditumpuk. Ini neraka, jelas-jelas neraka karena mempersulit orang. Tadi belum selesai nih. Kenapa? Siapa namanya? Ini nih tadi siapa namanya? Rudi. Kenapa dia masuk surga? Padahal bukan ahli ibadah. Kan tadi kita disuruh memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal baik, kebaikan itu kebanyakan habluminanasnya sae, Bu-Ibu. Jadi kalau habluminallahnya sae, habluminanasnya jelek, tadi di surat Hud, entek, amal kita nggak ada gunanya. Sholat kita tak ayat catatannya. Buat bayar utang semua, akhirnya muflis. Betul tidak? Jadi makanya Allah dan Rasulnya selalu orang yang akan masuk surga dengan selamat tanpa hisab. Satu, pertama, afsus salam. Menyebarkan salam. Salam tuh nggak ada, Bu. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab juga, orang mukanya aja kayak hantu. Nah, jadi biasanya orang salam, Assalamualaikum, gitu ya. Jadi wajahnya ceria. Ini habluminanas kan? Yang kedua, imut to'am. Dermawan, habluminanas gak? Habluminanas. Ini yang akan masuk surga dengan selamat, dengan lancar. Kayak Abu Bakar itu satu langkah menyeberang Siratal Mustaqim cuma 2 langkah. Padahal Siratal Mustaqim bainal masyriqi wal maghribi. Luasnya antara timur barat, kecil, bawahnya neraka jahanam. Jatuh, kepleset, udah. Halo?
Jadi hablum minan nas. Jadi dunia bukan nggak boleh, Islam juga bukan melarang, tapi Rasul khawatir dan takut kalau dunia itu kita tumpuk, kita tabung, kita ini, tapi tanpa bersedekah, tanpa dibagikan, karena ini titipan. Nah, tadi hablum minan nas, apa namanya yang masuk surga dengan selamat tadi? Afsus salam, tut'imu to'am, wasilul arham. Termasuk dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat azab adalah orang yang memutuskan silaturahim. Ya kan? Bahkan Rasul pernah menyampaikan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Maka menyambung silaturahim, niatkan majelis ini untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala wasilatul arham. Kalau ini berapa rumah sebulan juga belum tentu selesai. Kalau 3 hari sehari satu, ini yang hadir berapa? Dan yang ketiga, yang keempat adalah wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan. Yang keempat adalah sholat malam di saat orang-orang tidur. Jadi yang hablum minallahnya cuma satu. Itu pun terakhir, bukan nomor 1. Jadi yang 3 tetap hablum minan nas. Rudi, bukan Rudi lagi kena. Satunya lah namanya gantinya nanti. Tidak ahli puasa, tidak ahli sholat malam, tidak ahli tilawah. Ya, baca Qur'annya masih terbata-bata, tapi suara langkahnya sudah ada di surga. Karena tadi hablum minan nasnya bagus. Bu Aida, Abdurrahman bin Auf setelah mendengar hadis itu, padahal nggak mendengar langsung, disampaikan oleh Aisyah, tetap beliau menjalankan. Maka ketika Rasulullah wafat, kebutuhan keluarga Nabi, istri-istri Nabi ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan berdoa ya Allah jadikan aku orang miskin, kayaknya enggak deh. Kayak gitu, ya Allah jadikan aku orang kaya, sehat, ya kan? Tapi bisa sedekah tiap hari gitu. Amin. Ya Bu Aida ya, jadi bukan diharamkan, tetap Islam harus jadi orang kaya, lebih gagah, lebih sukses daripada orang kafir. Kalau perlu kita ngaji itu seragamnya jas gitu. Di Cina, di Hong Kong, perempuan tuh pakai jas semua. Halo, ada baju kebesarannya gitu. Ya, kita mah daster udah bolong pula, bau kecap, bau ini. Ada lagi Bu? Jadi tetap nggak dilarang jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang kan boleh. Rasul juga menyampaikan la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasud kecuali iri dengki kecuali kepada 2 orang. 1, rajulun atahullahul mala wa sallatahu ala halakatihi fil haqqi. Orang yang dikasih harta oleh Allah yang banyak melimpah, tapi semuanya untuk berjuang di jalan Allah. Khadijah kaya atau enggak? Rasul nikah sama wanita yang kaya raya. Berarti Rasul nggak benci sama orang kaya. Tapi ternyata yang dinikahi Rasul wanita kaya yang soleha. Kayak majelis taklim as-sakinah. Nah gitu. Hartanya apakah dibawa mati? Tidak. Pas mau meninggal untuk beli kain kafan aja nggak ada. Nangis Khadijah, wahai putriku Fatimah, sampaikan kepada ayahmu. Izinkan aku mintakan sorbannya 1 aja untuk ngafanin aku, karena aku 1 pun apapun udah nggak punya. Turunlah malaikat Jibril. Ya Khadijah, engkau jangan mengkhawatirkan kain kafanmu. Karena ada 5 orang yang kain kafannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Anda. Jadi kita udah dipikirkan oleh Allah kalau kita ada di jalan Allah. Jadi kita nggak usah pusing sebenarnya. Oke, ada lagi Bu yang ditanyakan? Mau berapa menit lagi Pak? Udah habis ya? Masih banyak kalau disampaikan mah, ciri-ciri dan sebabnya, akibatnya, dan seterusnya. Bersambung ya? Ya, tapi enaknya tuh tanya jawab. Bu Yani mau nanya? Enggak ya? Apa? Apa sih? Afsus salam, menyebarkan salam. Tut'imu to'am, dermawan,
memberi makan orang miskin, orang susah, orang lapar. Ya dermawan. Abu Bakar yang ketiga, silaturahim. Ya Bu ya, orang yang udah pernah baik sama kita, kenal sama kita, jangan diputuskan. Disambung silaturahimnya, mungkin lewat HP, mungkin lewat apa. Jadi nggak ada ghil, kebencian di hati. Yang keempat adalah sholat malam di saat orang-orang tidur. Jadi yang hablum minallahnya cuma satu. Banyak orang tuh yang ke masjid aja, ungking aja, apa tasbih, muter aja. Tapi tetangganya meninggal, nggak tahu. Tetangganya sakit, nggak tahu. Tetangganya kelaparan, nggak tahu. Padahal ada hadisnya, tidak akan masuk surga orang itu walaupun istilahnya ahli ibadah kalau tetangganya susah, kelaparan dan dia tidak membantu, tidak tahu. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah. Ada lagi? Nah, apa? Kan bersambung kata Bu Aida. Liko nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Allah maaf. Apa? Sama kita yang kakeknya sama Kenapa? ada lagunya apa sih? Allahumma. Kalau Umi mah lagunya terserah Umi Ibu. Matiin aja. Kalau aku mah lagunya terserah saya, pales. Jadi kalau kata suami saya turun panggung.